Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Edupedia Dodit. Pada kesempatan yang baik ini, kembali lagi dengan saya, Dodit Setiawan Santoso, selaku guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan sebelumnya, kita telah membahas mengenai teks berita, dilihat dari pengertiannya, kemudian ciri-cirinya, kemudian manfaatnya, dan juga unsur pembentuk dari teks berita itu sendiri. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini merupakan lanjutan ya dari pembahasan mengenai teks berita yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teks berita itu dari segi strukturnya dan juga kaidah kebahasaan teks berita itu sendiri. Jadi, ikuti dan pahami setiap apa yang kami sampaikan supaya nantinya kalian dapat mengerti dan memahami apa itu teks berita, dilihat dari struktur dan kaidah kebahasaannya. Oke, langsung saja ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, sebelum kita membahas mengenai sesuatu yang inti tadi, kita terlebih dahulu mereview dari pembahasan yang sudah sebelumnya kita bahas. Nah, terutama tentang pengertiannya. Nah, pengertian dari teks berita itu merupakan teks yang memaparkan suatu kejadian atau informasi yang ditulis di media cetak seperti koran, majalah, buletin, dan sebagainya yang dalam bentuk cetak, kemudian disiarkan di radio atau televisi, dan juga dapat diunggah di media online. Nah, langsung ke pembahasan yang inti, terkait dengan struktur teks berita. Ya. Nah, kita tahu tadi berita adalah suatu teks yang memaparkan informasi atau kejadian yang dicetak melalui media cetak, kemudian media elektronik, dan juga media online. Ya. Nah, struktur teks berita itu ada 3. Ya. Yang pertama yaitu unsur atau struktur orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi itu sama halnya dengan pembuka, ya. Nah, jadi dapat diartikan orientasi itu pembuka tentang hal yang akan diberitakan. Dalam hal ini termasuk juga judul beritanya. Jadi judul berita, kemudian kalimat pertama pembuka itu termasuk bagian dari orientasi, ya. Termasuk bagian dari orientasi. Jadi orientasi itu pembuka termasuk juga judulnya. Kemudian struktur yang kedua yaitu peristiwa atau inti dari apa yang disampaikan dalam teks berita itu sendiri. Dari kronologinya, dari para korbannya atau dari yang terlibat di dalamnya. Nah, itu masuk di dalam struktur yang kedua yaitu peristiwa. Peristiwa merupakan tahap inti ya suatu berita. Peristiwa disebut juga tubuh berita. Jadi tubuhnya berita itu termasuk peristiwa. Pada tahap ini dipaparkan sedemikian rupa atau sedetail mungkin mengenai informasi sehingga informasi atau peristiwa yang disajikan itu dapat terperinci atau objektif atau sesuai objek atau sesuai fakta ya. Kemudian yang struktur yang ketiga yaitu sumber berita. Nah, jadi berita yang valid atau berita yang benar itu pasti ada sumber beritanya. Jangan kita membaca berita yang tidak valid ya. Itu termasuk berita yang hoax ya. Jadi ketika kita membaca, kita lihat dulu sumber beritanya ada apa tidak. Kalau semisal tidak ada berarti itu berita yang hoax atau berita yang diada-ada. Tetapi kalau ada sumbernya itu pasti berita yang valid atau berita yang ada dasarnya. Ya. Tetapi kita juga sebagai para pembaca atau pendengar itu juga harus kritis. Sebab berita yang walaupun sumbernya ada itu
bisa juga berita yang diada-ada. Jadi pada masa yang sekarang ini banyak sekali berita yang tersebar yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga bisa membenturkan dari segala aspek di masyarakat, sehingga timbullah masalah di masyarakat. Nah, kita sebagai generasi muda ya tetap berpikir kritis atau kreatif dari berita yang kita baca ya, supaya berita yang kita baca itu valid. Nah, apa itu sumber berita? Sumber berita adalah bisa orang, bisa sumber yang memberikan informasi. Bisa orang, bisa media, bisa perusahaan dan sebagainya. Nah, yang memberikan informasi tentang berita atau peristiwa yang terjadi. Sumber berita tidak selalu berada di akhir ya. Sumber berita tidak selalu berada di akhir ya. Misal kan ada berita itu di bagian akhir ada sumber www apa ya. Kemudian bisa juga sumber berita itu berada di awal. Nah, biasanya kalau di koran-koran itu berada di awal ya, misal Purbalingga siapa kayak gitu ya. Jadi sumber berita itu bisa letaknya di mana saja, bisa di dalam teks itu sendiri. Ya, semisal Dodi Setiawan Santoso menerangkan. Jadi Dodi Setiawan Santoso itu termasuk juga sumber berita. Ya, makanya di dalam berita itu ada yang namanya narasumber. Ya, narasumber itu yang menjadi sumber dari berita itu sendiri. Ya, narasumber atau informan. Nah, itu termasuk sumber berita juga ya, karena di sini orang dan juga medianya ya. Oke, struktur teks berita sudah ada 3, yaitu orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Nah, kemudian kaitannya dengan kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah nomina ya. Ada nomina. Apa itu nomina? Nomina adalah kata kerja. Nomina adalah kata kerja. Ya. Contohnya nomina yaitu nomina itu kata benda ya, bukan kata kerja. Ini nanti direvisi ya. Nomina itu kata benda. Ya, bukan kata kerja. Oke, ini maaf. Nomina itu kata benda. Apa itu kata benda? Kata benda adalah kata yang menggambarkan suatu benda. Ya, sebagai contoh, orang itu juga termasuk benda. Misal nama Dodi Setiawan Santoso. Nah, itu termasuk kata benda juga. Benda itu dibagi menjadi 2, ya. Ada benda hidup, contohnya orang, hewan, dan sebagainya. Ada juga benda yang mati, contohnya meja, kursi, dan sebagainya. Itu termasuk benda. Kemudian verba dan juga adjektiva. Apa itu verba? Verba adalah kata kerja. Verba itu kata kerja, kalau nomina tadi kata benda. Apa itu verba, kata kerja? Contohnya, menulis, menerangkan, kemudian memadamkan api. Nah, memadamkan itu termasuk kata kerja. Kemudian apa itu adjektiva? Adjektiva adalah kata sifat. Contohnya, api yang sangat panas, ya. Memadamkan api yang sangat panas. Api yang sangat panas itu termasuk kata sifat, ya. Kemudian adverbia yang ketiga yaitu adverbia atau kata keterangan. Banyak sekali jenis kata keterangan, ada keterangan waktu, keterangan tempat, dan sebagainya. Nah, ini kita bahas pada slide yang selanjutnya. Nah, kita bahas yang nomina dulu.
Apa itu nomina? Nomina itu subjek atau kata benda atau pemberi informasi atau narasumber. Nah, ini termasuk nomina. Sebagai contoh, di sini ada teks Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho menyatakan operasi darurat asap akibat kebakaran hutan di lahan di Riau terus dilakukan. Nah, yang merupakan nomina itu yaitu Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho. Nah, dia merupakan subjeknya. Kemudian yang kedua yaitu verba atau kata kerja dan juga adjektiva atau kata sifat. Nah, sebagai contoh di sini yang A ini merupakan contoh dari kata kerja. Ya, kita baca ya, yang A. Tim pemadam sebanyak 15 personel sudah berangkat setelah sholat Jumat. Nah, yang merupakan kata kerjanya yang ini yang ditandai dengan warna biru, ya, berangkat. Berangkat itu termasuk kata kerja. Kemudian yang B, lokasi yang terbakar medannya cukup sulit dijangkau. Nah, ini termasuk contoh dari adjektiva atau kata sifat. Kata sifatnya yang mana? Yaitu yang ditandai dengan warna kuning, yaitu cukup sulit. Nah, cukup sulit itu termasuk sifat atau kata sifat. Oke, kita lanjut ke yang ketiga tadi. Pembahasan yang ketiga yaitu adverbia atau kata keterangan. Nah, ini banyak sekali kata keterangan, itu bisa keterangan tempat, waktu, tujuan, simulatif. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, contoh yang pertama yaitu keterangan tempat. Contohnya Presiden Joko Widodo meninjau kebakaran hutan di Riau. Nah, yang merupakan keterangan tempat yang saya beri warna di Riau, gitu ya. Kemudian keterangan waktu. Hari ini Presiden Joko Widodo berkunjung ke Palangkaraya. Yang merupakan waktu itu hari ini. Ya. Kemudian keterangan tujuan. Kedatangan Presiden Joko Widodo di Riau diharapkan agar masyarakat merasa sulit diperhatikan. Nah, yang merupakan tujuan yaitu ciri-cirinya menggunakan kata agar. Diharapkan agar, gitu ya. Kemudian keterangan simulatif. Nah, keterangan simulatif itu perbandingan. Perbandingan itu memiliki ciri yaitu menggunakan bahasa seperti atau bagaikan. Nah, di sini cara berpikir kita di dalam menanggapi kehadiran Presiden Joko Widodo di Riau jangan seperti anak-anak. Nah, seperti ini merupakan keterangan simulatif. Oke, paham ya? Ada 4, nanti ada lagi ya. Keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan tujuan, keterangan simulatif, kemudian keterangan penyebab. Nah, ini sebagai contoh yaitu Presiden Joko Widodo terlambat tiba di Riau karena. Nah, ini karena itu merupakan sebab akibat. Nah, jadi merupakan keterangan penyebab. Kemudian keterangan kesalingan itu menggunakan saling. Presiden dan masyarakat hendaknya saling memahami. Saling itu merupakan keterangan kesalingan. Jadi setiap kalimat, ya ini kalimat ya, itu pasti ada keterangannya. Tapi kadang juga tidak ada ya. Nah, kita harus cermat ya. Karena keterangan itu banyak jenisnya. Contoh yang terakhir yaitu keterangan alat. Masyarakat Riau bekerja sama memadamkan kebakaran hutan dengan peralatan apa adanya. Itu merupakan keterangan alat ya. Oke, terima kasih menonton video ini. Tadi pembahasannya mengenai teks berita, yaitu mengenai strukturnya dan juga kaidah kebahasanya. Semoga ilmu yang kami bagikan ini bermanfaat. Salam Edupedia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini supaya video ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan juga untuk orang lain pastinya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.